hati kami hanya rindu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapa, buka pikiran setiap kami untuk kami siap menerima kebenaran yang daripada-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya pemberitaan firman, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kedaulatan-Mu penuh atas tempat ini. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sore dikasih Tuhan. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan Mbak ini boleh saya membagikan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah pesan Tuhan yang sudah saya terima seminggu yang lalu. Semoga ini tepat. Tema kita sore hari ini adalah reward and punishment. Ya enak kedengarannya ya. Dengar rewardnya enak, tapi giliran dengar yang berikutnya kayaknya aduh apalagi ya. Reward atau penghargaan atau prestasi atau apresiasi dan penghormatan. Tetapi kalau punishment adalah hukuman atau sanksi yang diberikan atas pelanggaran. Setiap kita dalam hidup ini selalu ada dua pilihan. Kita mau pilih hidup atau mati. Kita mau pilih berkat atau butuh. Kita akan pilih mana yang Tuhan siapkan. Bahkan di dalam memilih pun Tuhan kasih kemerdekaan buat setiap kita. Tuhan gak ngatur lu mesti begini gitu. Tapi Dia akan sampaikan, jika engkau begini, kau akan dapat ini. Jika engkau begitu, kau akan dapat itu. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan. Ada dua ayat yang Tuhan kasih. Dipuji Tuhan, kacamata tertinggal, semoga saya bisa membaca. Kayaknya tertinggal di Cilengsi tadi. Yeremia 17 ayat yang kelima dan yang ketujuh. Yeremia 17 ayat 5. Terima kasih Bapak Kepala yang baik. Nah itulah hebatnya ya. Hebatnya kalau kita sudah remaja ya, itu bisa saling berbagi pakai kacamata aja. Terima kasih Bapak Kepala yang begitu care pada jemaatnya. Sudah ketemu semua? Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? 3, 2, 1. Terkutuk. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah yang ayat ke-7 ini ayat yang enak. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari dua ayat ini banyak hal yang saya dapat renungkan. Bahkan sepanjang malam Tuhan tuh banyak bicara. Saya tuh baru tidur tadi tuh 4:30 pagi, dan jam 4:30 udah bangun lagi. Ya, itulah saudara, kalau memang Tuhan lagi mau ngomong, ya kita mau dengerin ya kayak gitu. Dari dua ayat ini kita lihat dulu ayat yang kelima. Dikatakan apa di sana? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kata mengandalkan manusia yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ternyata kata mengandalkan itu kata aslinya adalah shim, artinya menempatkan. Dan kekuatannya itu terjemahannya itu zeroah atau an atau lengan gitu. Jadi ternyata yang dimaksud kata mengandalkan di bagian yang kedua dari ayat ini adalah menempatkan lengan sendiri. Artinya apa? Memakai kekuatannya sendiri itu dia taruh beban di pundak. Jadi kenapa kita seringkali merasa nggak kuat? Kenapa kita seringkali merasa seolah-olah tidak ada Tuhan? Itu karena kita salah menempatkan persoalan di pundak kita. Itulah yang namanya kita mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, men di situ ya, manusia. Dan yang dapatkan artinya soar, menjauh di sini bukan cuma sekedar dari sini lari ke sini, enggak, bukan menjauh yang itu. Ternyata menjauh yang di sini yang dimaksud adalah
matikan, berarti adanya keterputusan hubungan daripada Tuhan. Dan hati di situ diterjemahkan sebagai labe, yaitu pusat apapun. Jadi ketika kita menaruh beban kita di pundak kita, maka hati kita sebetulnya ada keterputusan hubungan. Arti daripada Yeremia 17 ayat yang kelima ini, ketika saya merenungkan, luar biasa ya, Tuhan tuh ngebukakan semuanya itu. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata manusia yang dimaksud itu bukan juga sekedar kita mengandalkan orang lain, enggak. Kita seringkali ternyata lebih beratnya mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga kita melihatnya bukan melihat dia lagi, tapi yang kita lihat persoalan, sehingga kita melihat hidup ini terlalu berat, dan akhirnya kita mudah yang namanya bersungut-sungut. Minggu yang lalu kita diajak di sini untuk bersyukur, tetapi ternyata yang membuat kita bersungut-sungut salah satunya karena kita menaruh beban itu di pundak kita, dan kita mengandalkan manusia kita sendiri, dan itu Tuhan gak suka. Yang Tuhan mau kita ada komunikasi, kita ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan di ayat yang ke-17, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah di sini ternyata bukan diberkati sekedar diberi sesuatu. Karena ketika saya boleh melihat dari terjemahan akarnya, artinya diberkati di situ dikatakan barak. Barak itu kalau diterjemahkan lagi, dia itu berlutut. Ternyata maksud daripada kalimat ini, ya, diberkati itu ada barak yang berlutut, dan orang yang dimaksud ini adalah geber atau pejuang. Jadi ternyata ketika seseorang itu berlutut, berjuang untuk yakin, ya, mengandalkan itu di sini berbeda artinya dengan mengandalkan yang di ayat 5. Mengandalkan di sini itu batah, BATCK, batah. Artinya yakin. Jadi ternyata yang dimaksud diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di sini adalah orang yang berlutut memperjuangkan imannya, keyakinannya, gitu. Jadi nggak sekedar cuma diberkatilah orang yang mengandalkan. Seringkali kita cuma dengar sampai ke situ. Ternyata lebih dalam lagi ada orang yang suka berlutut, berjuang untuk yakin kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Yang menaruh harapannya. Harapan di sini juga bicara mengenai miftah, ya bahasa Ibrani-nya dikatakan percaya jaminan artinya. Jadi kita dimaksud dari ayat ini adalah ketika kita berlutut berjuang yakin betul, yakin bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita. Amin. Itu dari ayat ini. Jadi luar biasa. Kita ada perjuangan di sini bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan tuh ingin kita tuh sungguh-sungguh serius ketika kita menghadap Tuhan. Nggak cuma sekedar ini hari Minggu lagi nggak enak, nggak usah gereja gitu ya. Ntar aja lah kalau butuh. Nggak begitu ternyata. Karena apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, nggak sekedar terus aku mengandalkan Tuhan kok, buktinya apa? Ya aku berdoanya itu ternyata pakai perjuangan. Nggak cuma sekedar Tuhan aku gini ya. Karena ada yang berkata gini, aku tuh jarang ke gereja loh, tapi aku diberkati. Aku nggak pernah ke gereja kayak kamu, aku nggak pernah pelayanan, tapi aku diberkati. Ingat baik-baik, di zaman ini yang bisa kompromi dengan iblis, dia akan lebih kelihatan enak hidupnya. Tapi ketika kita anak-anak Tuhan, yang tujuan kita tadi pagi, ingat firman-Nya, tujuan kita tuh bukan di sini. Tujuan kita di mana? Di surga. Jadi harusnya kita yang kita perjuangkan yang di sana. Makanya ada dua pilihan. Kita mau mengandalkan sendiri, kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan berarti sikap hati kita adalah sikap hati yang berlutut. Kalau orang berlutut itu membusungkan dada enggak?
Artinya ada kerendahan hati di sini. Tapi kerendahan hati ini tidak cuma bentuk fisik merendahnya, tapi ada satu keyakinan yang dibawa di hadapan Tuhan. Saya sangat terberkati ketika saya merenungkan ini semalam-malaman. Dan ketika saya membaca kembali reward and punishment, itu saya dapatkan ketika saya lagi di kamar mandi. Dengan jelas reward and punishment itu untuk kapan ya? Saya nggak tahu. Tapi ternyata hari ini. Tadi siang di Cilengsi tentang pernikahan. Bagaimana pernikahan itu manis sepanjang masa, Tuhan kasih. Itu memang udah program kerja mereka. Tapi yang ini, pesan Tuhan ini saya bilang, berat juga ya. Karena apa? Ini bicara tentang ganjaran. Ganjaran itu bisa dua macam. Ganjaran itu bisa menjadi reward, bisa juga punishment. Itu ganjaran. Nah, kita mau buka di Ulangan 28. Kita buka di Ulangan 28. Udah kelewat lama ya karena baca 7 pasal. Di Ulangan 28. Dikatakan tentang apa itu di sana? Ulangan 28 ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan bukan kemarin, bukan besok, tapi bicara hari ini. Tuhan selalu bicara tentang hari ini. Ya, artinya apa? Kita harus selalu update. Karena Tuhan tuh kalau nggak ngomong nggak untuk besok atau untuk kemarin. Tuhan selalu ngomong untuk hari ini. Makanya ingat, kita harus update supaya kita bisa upgrade. Ternyata itu. Dan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Ada perjanjian yang luar biasa. Oleh karena itu, reward yang pertama yang Tuhan sediakan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, ada berkat yang spesial. Ada berkat spesial yang diberikan Tuhan. Apa itu berkatnya? Di ayat yang kedua dilanjutkan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, hasil anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Di situ ada jaminan Tuhan yang sempurna. Ya. Ketika kita menerima berkat spesial, karena kita melakukan, ada tadi poinnya kan, mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia. Dan yang ketiga, dia berjanji akan mengangkat setiap kita. Jadi dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu yang pertama. Ketika kita mau dengar firman dan lakukan, tidak hanya sekedar jadi pujian tadi. Pujian tadi kan bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Kalau kita mengasihi, kita harus ngapain? Di Yohanes 8 ayat 32 ya kalau nggak salah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita nggak lakukan perintahnya, sebenarnya kita nggak mengasihi Tuhan. Dan kalau kita tidak lakukan perintah-perintahnya, itu yang namanya pelanggaran. Efek daripada pelanggaran yaitu punishment. Tentu hasilnya menjadi tidak enak. Hari ini kita disuguhkan dua hal. Kita mau pilih yang mana? Yang pertama, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita akan dapat berkat spesial, yaitu yang dipaparkan dari ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian efeknya apa ketika kita nggak mau dengar? Kita baca di ayat yang ke-15, masih di Ulangan 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Ini betul-betul seperti kepingan mata uang ya. Balik sana berkat, balik sini kutuk. Dan itu sangat, kalau saya renungkan, kutuknya itu lebih banyak poinnya daripada berkatnya. Kenapa? Karena kutuk itu dijelaskan lebih detail lagi di sini. Ya, terkutuklah kau di kota, terkutuklah kau di ladang. Ini sama dengan tadi kan, kalau kita dengar kita diberkati. Terkutuklah bakul tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, lembu sapimu dan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi begitu luar biasanya Tuhan mendatangkan kutuk, huru hara, pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Bahkan segala usaha yang kau kerjakan, efeknya luar biasa. Jadi mari kita mau respon hari-hari ini, apa yang mau kita pilih? Kita mau dengar suara Tuhan atau kita mau dengar, tidak mau dengar? Kalau kita mau dengar, dampaknya sudah jelas. Ada berkat spesial yang Tuhan berikan. Dampak yang kedua, kalau kita mau dengar firman Tuhan, kita baca di ayat yang ke-7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Jadi ada persoalan yang datang, tetapi Tuhan menjamin ada pertolongan. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Luar biasa. Luar biasa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tadi kita sudah mendengar suaranya, kita lakukan perintahnya, maka dampaknya kita dapat berkat spesial yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Di ayat yang ke-7 dengan sangat jelas dikatakan, Tuhan membiarkan musuhmu seolah-olah persoalan kita datang. Mungkin dalam hidupmu hari-hari ini juga ada seperti itu, seolah-olah. Jadi ketika kita sudah dengar dan lakukan, percayalah, mari kita mau menaruh lutut kita di kakinya dengan mengangkat iman, percaya kita bahwa Dia menjamin hidup kita. Maka apa yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup kita, kita akan dapat kemenangan seperti ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, reward apa yang akan kita terima, yaitu terjamin di dalam Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan memberkati kita itu enggak cuma urusan daging, enggak cuma urusan makan, enggak cuma urusan usaha, tapi yang memberkati engkau di negeri yang diberikan, artinya di satu tempat yang Tuhan sudah percayakan, dimanapun kita, baik kita di dalam rumah tangga, baik kita di dalam pekerjaan, baik kita di dalam pelayanan, perjanjian Tuhan Dia akan menjamin semuanya. Amin. Mungkin hari-hari ini juga kita boleh melihat ketika kita sedang membawa anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi, di sana ada persoalan, tapi hari ini Tuhan bilang, kalau kita mau dengar suara Tuhan dan kita mau melakukan dengan setia, maka firman itu tergenapi dalam hidup kita. Kita akan dapat rewardnya. Dan ini adalah pilihan. Mana yang akan kita pilih? Kalau kita boleh mengutamakan Dia bukan untuk diekspos, tapi mengutamakan itu dari hati kita. Karena ketika kita melayani, rajin melayani, tapi hati kita menjauh, Tuhan pun tidak berkenan. Kita akan menjadi pribadi yang sia-sia, karena Dia melihat hati kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh menaruh itu tadi lutut kita, berjuang dengan yakin bahwa Tuhan memberikan jaminan yang utuh bagi setiap kita. Ketika Tuhan menjamin tidak separuh-separuh. Mungkin ketika kita ikut asuransi, awalnya dibilangin sama agennya, ini loh asuransi ini bagus nih, kalau kamu mau ikut ini dapat ini, baik ini. Tapi seringkali ada yang terlupakan bahwa ketika engkau mengambil fasilitas ABCD, engkau harusnya ngikutin ini. Seringkali tidak dijelaskan dengan detail, tetapi Tuhan berbeda. Menurut saya asuransi yang paling bagus adalah Tuhan. Mau tahu asuransinya apa? Kita buka yuk.
Mumpung ingat di Mazmur 121. Mazmur 121. Mazmur 121 ini buat saya, inilah asuransi Tuhan yang utuh. Tuhan penjaga Israel, dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah akan datang pertolonganku? Dikatakan dengan jelas ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ada jaminan penjagaan yang luar biasa. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sempurna gak? Sangat sempurna. Dia tidak terlelap. Sesungguhnya penjagamu tidak akan terlelap, dikatakan. Akan terus kontinu ada buat saudara dan saya. Kalau kita ikutin apa yang ada di dunia ini, semua ada batasnya. Kalau engkau tidak bayar, akan lapse. Tapi ketika kita mau memegang perjanjian Tuhan, yaitu dengan tadi berlutut, berjuang untuk percaya, yakin gitu ya. Karena yakin itu agak susah. Mungkin waktu kita berdoa, kita yakin banget gitu. Seperti yang kita bahas kemarin di kaum wanita ya. Kita berdoa, ya aku percaya Tuhan begini, begitu, amin. Buat besok gimana ya? Ini gimana ya? Itu yang sering terjadi tanpa kita sadar. Karena sesungguhnya satu tempat yang paling jujur, yang tidak bisa direkayasa, hanya dalam keluarga. Di sanalah ada satu bentuk didikan karakter yang tidak ada tepu-tepunya, yang tidak ada bias-biasnya, apa adanya. Ya. Jadi bersyukurlah ketika kita ada di dalam satu tempat, dalam keluarga yang membawa kita pada reward kita. Semakin kita ditekan, semakin kita ada persoalan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita tambah, Tuhan buka telingaku, Tuhan buka pengertianku, supaya kita bisa ngerti, kita melakukannya dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mendapatkan reward ini. Ada 3 reward yang Tuhan siapkan, berkat yang spesial. Nanti terus renungkan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-7 ada kemenangan di sana yang Tuhan sediakan. Jangan pernah takut dengan persoalan dalam hidupmu, karena Dia berjanji akan berikan kemenangan, jaminan kemenangan. Yang ketiga, hidup kita terjamin di dalam Tuhan. Itulah reward yang Tuhan siapkan. Lalu punishment apa yang akan kita terima ketika kita tidak dengar suara Tuhan, kita tidak lakukan perintah Tuhan dengan setia? Yang pertama, kutuk akan datang. Kutuk akan datang. Ketika kita juga sering bersungut-sungut, di situ seringkali kutuk itu pun keluar, dan kita sedang mendeklarasikannya. Dan ketika deklarasi itu keluar, itu berpotensi kerugian pada diri sendiri. Saudara pernah berpikir nggak? Ketika engkau disalah mengerti, engkau disakiti oleh orang lain, dan engkau mengampuni orang yang menyakiti engkau, bahwa sebetulnya yang beruntung adalah kita? Kepikir nggak? Ketika misalnya Pak Wid nyakitin saya, ya kan? Nyakitin saya terluka. Tapi seperti Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Saya minta ke Tuhan, aku minta kekuatan, aku mau mengampuni Pak Wid. Ketika aku lepaskan pohon kepada Pak Wid, dia bikin salah lagi, dia nyakitin saya lagi, saya lepaskan penamburan lagi. Yang untung siapa? Kita semua. Karena ketika kita lepaskan pengampunan, disitulah pemulihan diri kita. Kalau
orang kita benci, yang rugi siapa? Kita loh. Karena bisa jadi orang itu dipakai Tuhan untuk membantu karakter kita. Seringkali di dalam pembicaraan ketika ada orang, itu orang gitu banget sih, ya udah lu balas aja. Jangan mau lu direndahin, jangan mau lu diremehin. Seringkali kan gitu saran kita kan. Tapi ketika kita mau dengar firman Tuhan, Dia berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan di gereja kita sudah diajarkan, setiap acara apapun ketika kita mau menutup setiap acara, kita selalu diajar untuk berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini doa beneran loh. Ketika engkau berkata, janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Oh, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa beneran, bukan cuma kata-kata. Ketika kita masih cuma kata-kata dan sesungguhnya kita nggak mengampuni, gak ada gunanya kita ngomong itu. Kita nggak akan dapat reward itu. Tapi sebaliknya, karena kita tidak lakukan perintahnya, bagian kita adalah kutuk. Ngeri apa ngeri? Punishment yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-25 dikatakan begini, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Ini bertolak belakang dengan ayat yang ke-7 tadi. Ketika ayat 7 tadi dikatakan engkau menangan, di sini kita diberikan kekalahan. Bahkan dikuatkan lagi di ayat yang ke-32 dikatakan, anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Ini lebih miris lagi. Bagaimana kita boleh menyaksikan anak-anak kita tidak akan di dalam jaminan Tuhan. Kemarin ada seorang ibu yang di kaum wanita bilang, pokoknya saya selalu berdoa anak-anak saya ada dalam jaminan Tuhan. Sekalipun secara kasat mata mungkin kita tidak punya apa-apa, tapi saya tetap percaya ada jaminan Tuhan, jaminan Tuhan. Tidak sadar itu sedang deklarasi. Dan ketika deklarasi itu diperkatakan terus, Amsal katakan apa? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi deklarasi itu sangat penting. Deklarasikan hal-hal yang baik. Terus dengan suara Tuhan, lakukan dengan setia. Jangan sampai seperti yang berikut tadi, kita nggak mau dengar suara Tuhan, kita nggak mau lakukan dengan setia, maka Tuhan bilang, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Jelaskan banyak gitu. Dan yang ketiga, kalau tadi hidup kita terjamin ketika kita dapat reward, ternyata hidup kita ketika kita nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau lakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak terjamin. Nanti dibaca sendiri di ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-37 sana. Ya, saya baca ayat yang ke-33. Suatu bangsa yang tidak kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Sakit ya? Sakit saudara. Ini cuma gara-gara gak mau dengar suara Tuhan, gak mau lakukan dengan setia. Mungkin engkau akan sering dianggap bodoh, engkau akan dianggap, ya lu udah nurutin perintah Tuhan tuh, lu biasa-biasa aja. Mungkin kau akan digitukan. Tapi percayalah, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia. Setiap penyataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan apa yang dia sudah deklarasikan pasti tergenapi. Persoalannya, mana yang kau pilih?
Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Atau Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46. Pilihan ada di hidup kita. Tuhan tawarkan sore hari ini. Tuhan ingatkan bagaimana hidup kita sampai dengan hari ini. Adakah engkau ada lakukan Ulangan 28 ayat pertama, atau melakukan Ulangan 28 ayat ke-15? Mari kita renungkan sama-sama. Jika engkau ada di posisi punishment akibat tidak mau dengar suara Tuhan, lakukan perintahnya, karena ada berita baik buat setiap kita. Kita baca Ulangan 30. Ini yang pernah juga disampaikan oleh Bapak Gembala, yang selalu dihimbau oleh Bapak Gembala. Ya, Ulangan 30 ayat yang pertama dikatakan apa di sana? Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kepada Tuhan Allah menghalau engkau. Ayat 2 dikatakan, Tuhan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini. Ya, catat baik-baik. Pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan segala jiwamu. Ayat yang ketiga dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi pada hari ini saudara, ada dua hal yang tadi saya sudah paparkan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau ternyata kita renungkan, kita ada di posisi yang seringkali salah, hingga dia dapatnya adalah punishment, ada berita baik buat kita. Ulangan 30 ayat 1, 2, 3, yang intinya adalah bertobatlah. Bertobatlah supaya reward akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan di ayat yang ke-9 dengan kuat dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Inilah saudara, bagaimana kita mau membuat Tuhan bergirang. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita rindu Tuhan pun bergirang. Makanya Zefanya 3:17 itu menjadi lagu favorit saya sebenarnya. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Kita dibaharui terus. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan. Bagaimana kita membuat Tuhan bergirang? Kalau kita membuat Tuhan bergirang, kita menggetarkan hati Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Maka punishment itu akan kita sapu bersih. Punishment itu kita akan buang karena kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau lakukan dengan setia. Dan jatah kita, perjanjiannya kemenangan, diberkati dengan berkat spesial. Ya, berkat spesial itu apa? Yang terutama hikmat. Ketika kita dapat hikmat, maka kita akan bisa lakukan perintahnya. Kalau kita lakukan perintahnya, enggak sebagian. Karena Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seringkali orang cuma cari kerajaan. Aku mau ibadah ke sana, duduk ke sana. Oh, di sana ada pengkhotbah besar. Di sana pujiannya bagus, musiknya bagus. Males di Philadelphia ngangingu. Hati-hati saudara. Bukan itu yang menjadi takaran kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi hati kita, sekalipun tidak ada peralatan, kita tetap bisa. Di ibadah wanita itu seringkali kita nggak ada musik, tapi bagaimana kita bisa dilawan Tuhan? Karena hati kita berpaut dengan Tuhan. Kiranya demikian ada juga di kaum pria, pemuda. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Ya,
Hari ini Tuhan memberikan satu surat cita besar buat kita. Mari renungkan. Hari-hari ini aku ada di posisi mana? Gak usah lihat orang lain. Kalau kita yang dengar firman itu untuk kita, itu saya, gitu. Bukan untuk yang lain. Berarti ini untuk saya. Kalau untuk saya, posisiku di mana? Kalau ternyata kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat, mari segera kita minta, Tuhan, ampuni. Aku mau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Akui saja. Karena Tuhan bilang, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil. Ya, 1 Yohanes 1:9. Maka dia akan menghapuskan setiap pelanggaran kita. Betapa luar biasanya Tuhan. Dia sungguh amat sangat baik. Tapi kita begitu seringkali tidak mau menghargai bagaimana Tuhan sudah menggantikan posisi kita. Kita yang harusnya disalib binasa, Dia boleh tergantung. Ada alasan Tuhan gak usah turun ke bumi ini. Karena kita tuh gak dibilang ngeyel. Kita tuh hanya ngeyel-ngeyel, ya kan? Kalau Tuhan bangunin, tak dulu Tuhan. Kita udah pasang nih jam weker. Tuhan, aku besok mau bangun jam 3, mau baca firman. Begitu, krik, 5 menit Tuhan. Kalau 5 menit jadi berapa jam? 12 jam. Gak cuma 1-2 jam, 12 jam. Ya kan? Terus pembelaannya begini. Tapi kan firman Tuhan bilang, diberkati saat kita tidur. Seringkali kita pintar bikin alasan. Tapi hari ini dengan jelas Tuhan bilang, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara-Nya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, selalu hari ini, teruslah update firman Tuhan, teruslah baca firman Tuhan. Saya dalam pembacaan firman Tuhan 7 pasal itu terseok-seok. Karena gini, saya kalau baca tiba-tiba Tuhan ngomong apa, buka, itu kayak tadi malam. Tahu-tahu 2:30 saya harus tidur gitu ya. Kalau nggak tidur bisa oleng karena akan full sehari. Tapi sesungguhnya kalau kita betul-betul bersama dengan Dia, kita nikmati itu menjadi kesukaan, menjadi kecintaan kita. Karena apa? Kita dengarnya itu sepertinya audible. Kalau kita udah baca firman ulang-ulang, kita buka terus dibukain kayak tadi, ini gini loh, maksud gini, ini gini. Oh gitu ya, buka lagi, ini buka lagi. Akhirnya pembacaan yang harusnya 7 pasal gak ketemu lah 7 pasal. Jadi 2 pasal, 3 pasal, akhirnya ketinggalan. Dan udah 5 hari baru bisa lapor 3 hari gitu ya. Itulah penyakitnya saya. Ini juga saya harus bertobat ini. Harus bertobat. Cuman ya gitu, kadang-kadang kalau udah mulai kita dengar Tuhan ngomong, indah banget. Bahkan kemarin di ibadah wanita ada seorang yang bilang, karena dia mau datang terlambat. Kalau datang dari awal cukup lah itu penyembahan. Dia datang, aduh aku baru nyembah, baru menikmati, aku dipeluk Tuhan. Kau udah selesai, cepet banget gitu. Makanya datang, jangan terlambat. Datanglah ibadah sebelum dimulai, supaya kita bisa full dalam penyembahan. Hari ini saya sangat puas. Sepanjang pagi sampai dengan sore ini ada di hadirat Tuhan. Saya dalam puji-pujian yang luar biasa sepanjang hari ini. Saya lebih kenyang, saya lebih merasa nikmat ketika saya sehari-harian melakukan ini daripada saya mengerjakan yang lain. Ya, karena memang hanya di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Ya, di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Nah, karena itu pegang baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Ya, pulih setelah tobat. Jadi ketika kita bertobat pasti ada pemulihan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara rajin datang ibadah, gak pernah bolong-bolong, pasti pernah dengar ini di khotbah sangat jelas oleh Bapak Gembala. Ini hanya satu pesan. Pesan itu boleh menyatakan bahwa ada 2 hal yang Tuhan mau reminder buat kita. Karena sebagian kita juga udah pelayan Tuhan di tempat ini. Ada 2 reminder. Di mana posisi kita? Di Ulangan 28 ayat 1-14 atau Ulangan 28 15 sampai dengan 40.
Nanti baca lagi di rumah, renungkan baik-baik. Kalau memang kita di posisi yang di luar ayat 1 sampai 14, cepat-cepat berbalik. Baca kembali Ulangan 30, 1, 2, 3 dan ayat yang ke-9. Maka engkau akan mendapati bahwa Dia akan mencari hidupmu. Dialah yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Jangan pernah takut mempercayakan hidupmu kepada Dia. Karena sekali lagi Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita boleh bangkit berdiri dengan perlahan. Kita mau minta Tuhan selidiki setiap hati kita.